Yang dia tolak hanya istilah Tritunggal. Menurut saya ini omong kosong. Kenapa? Karena dia omong kosong dan dia sedang berbicara dengan lidah bercabang. Jelas-jelas yang dia tolak bukan hanya istilah. Dia memang menolak istilah, tapi juga menolak konsepnya. Ya, menolak konsepnya bahwa dia bukan hanya menolak istilah, tapi juga menolak konsep. Sekali lagi, dia bukan hanya menolak istilah, tapi dia menolak konsep doktrin Allah Tritunggal yang sudah dipercayai selama ribuan tahun ini. Ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Omongan yang kosong itu apa? Omongan yang tidak berdasar. Ya, orang omong kosong. Itu yang dibilang hoax. Wah, bisa-bisa masuk juga kategori hoax itu doktrin Tritunggal. Masuk juga kategori hoax itu doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya. Kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video datang dari channel Pendeta Esra Soru, yang mana di situ Pendeta Esra Soru menanggapi statement dari Pastor Joshua Tewu tentang apakah itu ternyata mereka di antara Pendeta Esra Soru versus Pastor Joshua Tewu ini masih cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan. Manakah yang benar konsep ketuhanan di dalam Kristen? Apakah Tuhan itu Esa ataukah Tuhan itu Tritunggal? Oke, sangat seru sekali tentunya. Mari kita simak videonya. Pengajar Tritunggal, terus udah gitu, tapi Bapak penganut Oneness of God. Nah ini menarik gitu, soalnya banyakan orang pikirnya, banyak yang bilang Pak Joshua Tewu itu menolak Trinitas gitu, anti Trinitas. Terus udah gitu juga apa? Nah itu mungkin banyak yang teman-teman juga nggak ngerti ini Oneness of God ini maksudnya apa Pak? Mungkin bisa dijelasin ke situ Pak. Ini contoh saja Pak ya. Sebenarnya saya tidak tolak dalam pengertian seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalau seolah-olah kalau saya menolak istilah Tritunggal, itu seolah-olah saya menolak eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dikatakan di Alkitab. Itu fitnah Pak. Tidak usahlah kita menggunakan istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu justru membuat orang dalam polemik berteologi, polemik tafsir yang membuat juga jemaat jadi pusing gitu loh. Padahal kita tidak diselamatkan oleh percaya terhadap istilah. Kita diselamatkan karena percaya oleh esensi Sang Juru Selamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia terurap untuk menjadi Juru Selamat tunggal bagi segenap manusia. 2 seconds later. Juru Selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius, waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Dia mengatakan bahwa yang dia tolak hanya istilah Tritunggal. Menurut saya ini omong kosong. Menurut saya ini omong kosong. Kenapa? Karena dia omong kosong dan dia sedang berbicara dengan lidah bercabang. Jelas-jelas yang dia tolak bukan hanya istilah. Dia memang menolak istilah, tapi juga menolak konsepnya. Ya, menolak konsepnya bahwa dia bukan hanya menolak istilah, tapi juga menolak konsep. Itu langsung terlihat dari kalimat selanjutnya. Di antara dua pendeta besar di Indonesia saling cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan mereka ya. Kembali kepada konsep ketuhanan. Menurut Pastor Joshua Tewu, konsep ketuhanan yang dianutnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berbeda dengan konsep ketuhanan yang dianut oleh Pendeta Esra Soru yang menganut konsep ketuhanan Trinitas atau Tritunggal. Nah, yang bingung siapa? Jelas yang bingung adalah jemaatnya.
sesuai dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pastor Joshua Tewu. Jemaat gereja yang kritis dan logis pasti akan mencari tahu dengan sendirinya ya, akan belajar berbagai banyak hal. Apakah benar konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu adalah konsep ketuhanan yang Maha Esa, ataukah lebih benar yang dianut di dalam kekristenan adalah konsep ketuhanan Tritunggal atau Trinitas? Nah, dari situlah mereka akan belajar mengenai konsep yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimanakah konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus? Sebenarnya saya sedang coba menyadarkan kekristenan ini supaya kita nggak usah terlena dengan segala macam istilah-istilah teologi yang merupakan titipan turun-temurun. Ini kan ajaran turun-temurun ini, yang istilahnya spiritnya bukan Kristus. Bahkan kalau saya mau kasih tahu, kalau sampai mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab, tidak disampaikan oleh Alkitab. Alkitab jelas bilang Allah yang Esa, secara hurufiah, secara letterlah berkata seperti itu. Dan esensinya, konten dari Allah yang Esa itu betul-betul Esa tunggal. Ya, kalau bilang jamak, saya bisa terangkan kejamakan Allah kata kita, nanti sebentar kita bahas itu, bro. Ya, tapi yang saya maksudkan, mari kita kembali kepada Alkitab secara murni dan konsekuen. Apa-apa saja yang Alkitab ajarkan. Nah, perhatikan kata-kata dia tadi. Ini ajaran turun-temurun. Kalau dia mengatakan ini ajaran turun-temurun, berarti dia sedang mempersoalkan ajaran. Kecuali dia bilang ini istilah turun-temurun. Tapi bahwa dia bilang ini ajaran turun-temurun, artinya memang dia sedang mempersoalkan ajarannya. Juga dia bilang bahwa ya mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab. Mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab berarti soal ajaran, bukan soal istilah. Ya. Lalu dia mulai menjelaskan soal esensi Allah yang tunggal. Kalau dia mulai menjelaskan esensi Allah yang tunggal, bukankah itu soal ajaran dan bukan soal istilah? Jadi terlihat bahwa dia baru saja mengatakan yang dia tolak istilah, tapi dalam kalimat selanjutnya itu langsung menyerang ajaran. Jadi sekali lagi, dia bukan hanya menolak istilah, tapi dia menolak konsep doktrin Allah Tritunggal yang sudah dipercayai selama ribuan tahun ini. Ya. 2 seconds later. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Omongan yang kosong itu apa? Omongan yang tidak berdasar. Ya, orang omong kosong. Omongan yang tidak berdasar. Ya, orang omong kosong. Itu yang dibilang hoax. Wah, bisa-bisa masuk juga kategori hoax itu doktrin Tritunggal. Masuk juga kategori hoax itu doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya. Kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu jelas, titik. Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi, dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Pertentangan antara doktrin ketuhanan Tritunggal versus konsep ketuhanan Allah Esa di dalam kekristenan ya, semakin menarik dan semakin tidak ada henti-hentinya. Semakin hari semakin ramai mereka bingung dengan konsep ketuhanannya yang selama 2000 tahun lebih masih cakar-cakaran. Dikatakan bisa jadi konsep Tritunggal itu tidak berdasarkan Alkitabiah, tetapi ujung-ujungnya di sini Pastor Joshua Tewu juga mengatakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah satu-satunya, yaitu Yesus Tuhan. Nah, kita kembalikan saja kepada ajaran murni Yesus. Apakah Yesus mengajarkan seperti halnya yang dikatakan oleh kedua pendeta ataupun pastor ini? Oke, mari kita tampilkan dalil-dalilnya. Pengakuan dari Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Yohanes 20 nomor 17, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 nomor 54, Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allahku lah yang memuliakan aku. Matius 18 nomor 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa atau Allahku di surga. Markus 10 nomor 18, Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah.
Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa atau Allahku di surga. Lukas 18 nomor 19, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 19 nomor 17, hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Semua yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, ia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ada tertulis di dalam Yesaya 43 nomor 11. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa, atau satu atau bukan tiga, yaitu Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu Tuhan alam semesta. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 23 nomor 8, hanya satu Rabimu. Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 nomor 32, tidak ada yang lain kecuali Dia atau Allah. Di dalam bahasa Arab, la ilaha illallah. Lukas 10 nomor 21, Bapa atau Allah Tuhan langit dan bumi. Lukas 10 nomor 21, Bapa atau Allah Tuhan langit dan bumi. Yohanes 5 nomor 44, Allah yang Esa. Yohanes 17 nomor 3, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, jadi sangat jelas sekali ya konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus, yaitu mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa, bukan mengajarkan Trinitas, bukan pula mengajarkan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus sendiri, karena Yesus menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.